Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami pertama akan menjelaskan tentang psikoanalitik terapi, yakni dengan saya sendiri Nur Alif Dimahila dan teman saya Mbak Sabrina Cahyanningrum Widiani. Nah, langsung saja di sini yang akan kami diskusikan yaitu yang pertama ada biografi, yakni biografi dari pendiri atau pelopor teori ini, yakni biografi dari Sigmund Freud. Yang kedua yaitu key konsep, yaitu key konsep itu adalah kunci konsep atau konsep utama dari teori ini. Yang ketiga ada counseling proses atau proses konseling. Yang terakhir ada psikoanalitik teknik, yaitu teknik dari teori psikoanalitik ini. Langsung saja yang pertama yakni biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud was born on 6 May 1856 in Freiburg, Moravia, Austria-Hungary, now the Czech Republic. Jadi Sigmund Freud ini lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, Austria-Hungaria, yang sekarang ini adalah Republik Ceko. Saat ia berumur 4 tahun, keluarganya ini pindah ke Wina dan disitulah dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Freud received his bachelor's degree in medicine from the University of Vienna in 1881. Jadi Freud ini meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina tahun 1881. Dan selama 10 tahun berikutnya, dia itu melakukan penyelidikan mendalam di bidang psikologi, membentuk staf klinik psikiatri, dan melakukan praktek pribadi di bidang neurologi. Freud's ideas in the field of psychology developed level by level. In 1895, in collaboration with Breuer, he released his first book, The Inquiry into Hysteria. The next book, Tafsir Mimpi, was published in 1900. Jadi, gagasan Freud di bidang psikologi ini berkembang tingkat demi tingkat. Dan pada tahun 1895, dia itu bekerja sama dengan Breuer dan dia merilis buku pertamanya, yaitu Penyelidikan tentang Histeris. Lalu buku berikutnya, Tafsir Mimpi, itu terbit pada tahun 1900. Jadi yang selanjutnya ini adalah cerita dari perjalanan seorang Sigmund Freud, yakni during his early 40, Freud had numerous psychometric disorders, as well as exaggerated fears of dying and other phobias, and was involved in the difficult task of self-analysis. Jadi selama di awal usia 40 tahun ini, Sigmund Freud ini memiliki banyak gangguan psikologi, serta ketakutan yang berlebihan akan kematian dan fobia lain, dan terlihat dalam tugas yang sulit untuk analisis diri. Jadi di sini itu waktu usia 40 tahun Sigmund Freud ini mengalami gangguan di dalam psikologinya. Dia mengalami ketakutan yang berlebihan akan kematian dan fobia lain, dan dia terlibat dalam tugas yang sangat sulit, yaitu analisis diri sendiri, yaitu dia menganalisis dirinya sendiri. Selanjutnya, by exploring the meaning of his own dreams, he gained insight into the dynamics of personality development. He first examined his childhood memories and came to realize the intense hostility he had felt for his father. Dengan mengeksplorasi artinya mimpi sendiri, ia memperoleh wawasan tentang dinamika perkembangan kepribadian. Dia pertama kali memeriksa kenangan masa kecilnya dan menyadari intens permusuhan yang dia rasakan untuk ayahnya. Jadi dia menganalisis mimpinya sendiri. Dia pertama kali itu memeriksa kenangan masa kecilnya yang dia waktu kecil itu mengalami permusuhan yang dia rasakan kepada ayahnya. Selanjutnya, he also recalled his childhood sexual feelings for his mother, who was attractive, loving, and protective. He then clinically formulated his theory as he observed his patients work through their own problems in analysis. Freud had very little tolerance for colleagues who differed from his psychoanalytic doctrines. Artinya dia juga mengingatnya
dia juga mengingat akan perasaan seksual masa kanak-kanak untuk ibunya yang menarik, penuh kasih, dan protektif. Dia kemudian secara klinis merumuskan teorinya sambil mengamati pasiennya mengatasi masalah mereka sendiri dalam analisis. Freud memiliki sedikit toleransi terhadap kolega yang menyimpang dari doktrin psikoanalitiknya. Jadi pada intinya awal mulanya Freud ini menganalisis dirinya sendiri, kemudian dia merumuskan teorinya, dan kemudian dia baru mengamati atau menganalisis pasiennya. Dan juga Freud ini tidak toleransi terhadap pasiennya, yang mana pasiennya itu tidak mau menurut akan teori psikoanalitiknya ini. Lanjut, Freud was highly creative and productive, frequently passing in 18 hours a day. Freud productivity remained at this profile fixed level until late in his life when he contracted cancer of the jaw. Jadi Freud ini sangat kreatif dan produktif. Dia sering bekerja dalam 18 jam sehari. Produktivitas Freud ini tetap pada tingkat produktif sampai akhir hidupnya. Dia itu mengidap kanker rahang. During his last 2 decades, he underwent 13 operations and was in almost complete spine. He died in London in 1939. As the originator of psychoanalysis, Freud distinguished himself as an intellectual giant. He pioneered new techniques for understanding human behavior, and his effort resulted in the most comprehensive theory of personality and psychotherapy ever developed. Selama 2 dekade terakhir itu, ia menjalani 3 operasi dan merasa sakit hampir terus-menerus. Dan dia meninggal di London pada tahun 1939. Nah, sebagai pencetus psikoanalisis, Freud membedakan dirinya sebagai raksasa intelektual. Dia melopori teknik baru untuk memahami perilaku manusia, dan usahanya menghasilkan teori kepribadian yang paling komprehensif, dan psikoterapi pun berkembang. Jadi dari biografi atau cerita yang tadi itu, pada intinya Sigmund Freud ini yang mendirikan atau melopori adanya teori psikoanalitik terapi ini. Yang kedua, understanding psychoanalytic, yaitu pengertian atau pengantar sedikit tentang psikoanalitik ini. Psychoanalysis is a model of personality development, a philosophy of human nature, and a method of psychotherapy. Jadi, psikoanalisis ini adalah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapinya. Sumbangan-sumbangan utama yang bersejarah dari praktek psikoanalitik ini mencakup yang pertama, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami, dan pemahaman terhadap sifat manusia bisa diterapkan pada peredaan penderitaan manusia. Yang kedua, tingkah laku yang diketahui sering ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar. Yang ketiga, perkembangan pada masa dini kanak-kanak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian di masa yang akan mendatang. Dan yang keempat, teori psikoanalitik ini menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan oleh individu dalam mengatasi kecemasan dengan mengendalikan adanya mekanisme-mekanisme yang bekerja untuk menghindari luapan kecemasan. Dan yang terakhir, pendekatan psikoanalitik ini telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketidaksadaran melalui analisis atas mimpi, resistensi, dan referensi. Nah, ini nanti akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya ya, ini ada key konsep, yaitu kunci konsep atau kunci utama dalam teori ini. Yang pertama ada a view of human nature, yaitu pandangan sifat manusia. Yang kedua ada personality structure, yaitu struktur kepribadian. Yang ketiga ada consciousness and the subconscious, yaitu kesadaran dan alam bawah sadar. Yang keempat ada anxiety, kecemasan. Dan yang kelima ada ego defense mechanism, yaitu mekanisme pertahanan ego. Dan yang terakhir, yang keenam, ada the development of personality, yaitu perkembangan kepribadian. Langsung saja, yang pertama yaitu a view of human nature, yaitu pandangan sifat manusia. The Freudian view of human nature is essentially deterministic. According to Freud, our behavior is determined by irrational forces, unconscious motivation, and biological and instinctual drivers as we develop through major psychosexual state in the first years of life.
Jadi dari pandangan Freud ini tentang sifat manusia itu pada dasarnya bersifat deterministik. Menurut Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dan dorongan biologis dan insting saat berkembang melalui tahap psikoseksual utama di tahun-tahun pertama kehidupan. Lalu Freud ini memasukkan semua tindakan menyenangkan dalam konsep naluri kehidupan manusia, yaitu ia itu melihat tujuan sebagian besar dari kehidupan itu untuk mendapatkan kesenangan dan menghindari dari rasa sakit. Jadi intinya itu Freud ini pandangan dia terhadap manusia itu adalah manusia itu ketika perilaku itu ditentukan oleh kekuatan irasional yaitu atau motivasi bawah sadar dan dorongan dari biologisnya, alamiahnya dan instingnya. Nah, yang itu berkembang melalui tahapan psikoseksual pada tahapan kita baru lahir. Jadi setelah bayi itu, pas waktu bayi itu tahapan psikoseksualnya kita itu sudah ada. Dan tujuan dari manusia untuk hidup menurut Freud itu yaitu tadi untuk mencari kesenangan dan menghindari dari rasa sakit. Yang kedua ada struktur of personality, yaitu struktur kepribadian. According to the Freudian psychoanalytic view, personality consists of three systems, the id, ego, and superego. Menurut pandangan psychoanalytic Freud, kepribadian itu terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id. The id is an original personality system. Its personality consists only of the id at birth. The end is illogical, immoral, and interest-driven. It satisfies an instinctive need according to the pleasure principle. Jadi, id ini adalah sistem kepribadian yang orisinal. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari id ketika itu dilahirkan. Id bersifat tidak logis, amoral, dan didorong oleh sesuatu kepentingan untuk memuaskan kebutuhan naluriah sesuai dengan asas kesenangan. Karena pada dasarnya id ini beroperasi sebelum bayi berhubungan dengan daerah luar, maka id itu mengandung semua dorongan bawaan, juga disebut insting, atau juga id itu disebut dengan alamiah. Apa yang kita lakukan refleks secara alami. Jadi, id itu merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Jadi, id itu dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah, yaitu misalnya makan, minum, seks. Lalu, id itu bekerja dengan menganut prinsip kepuasan. Itu mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Nah, apabila kedua ini menjadi tidak terpenuhi, seseorang itu dapat menjadi tegang, cemas, dan marah. Misalnya contoh kasus seorang kepribadian itu seperti ini. Sinta makan malam di sebuah acara bersama keluarga dan para kerabatnya. Nah, lalu Sinta ini haus, namun gelas Sinta ini sudah kosong. Dia malas mengambil dan dia juga malas untuk menunggu pelayan yang akan mengambilkan minumnya. Tanpa berpikir panjang, Sinta tadi ini langsung mengambil minuman yang ada di seberangnya, yaitu minuman milik Pak Benny. Jadi kalau contohnya seperti itu, kepribadian ini. Contoh lain seperti ini. Ada seorang pria itu terjebak kemacetan. Dia itu sangat marah karena macet. Lalu dia itu ingin menerobos mobilnya itu melaju terus tanpa dia peduli akan di depannya itu ada mobil lain. Dia nggak peduli kalau mobil yang di depannya itu rusak atau tertabrak, itu dia tidak peduli. Pokoknya dia ingin terus melaju dengan mobilnya. Jadi pada intinya itu kepribadian yang biologis, yang alamiah, yang ada pada diri seseorang. Dan juga itu tidak pernah berpikir ini baik atau benar, seperti itu, tidak. Yang kedua ada ego. The ego is the executive of the governing, controlling, and controlling personality. The main task of the ego is to mediate instincts with the environment. The ego is realistic and thinks logically and formulates plans of action for satisfying needs.
Jadi ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Tugas utama ego adalah mengantarai naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego berlaku realistis dan berpikir logis serta merumuskan rencana tindakan bagi perumusan kebutuhan. Jadi ego ini berurusan dengan kenyataan atau realitanya. Dia itu berusaha memenuhi keinginan it dengan cara yang dapat diterima di sosial. Dengan adanya ego, individu dapat menyesuaikan dirinya dengan apa yang terjadi pada sekitarnya. Misalnya ketika lapar, orang itu akan bergerak mencari dan memenuhi rasa lapar dengan cara makan. Dan itu adalah bentuk dari aksi yang dituntut oleh organisme. Jadi kebalikan dari it, kalau it itu dia kalau lapar dia cuma menghayal tentang makanan dan menghayal makan. Tapi kalau ego ini langsung kalau dia lapar dia akan mencari makan dan makan. Contoh dari ego masih sama seperti kasus Sinta tadi. Sinta itu masih haus, namun dia tahu bahwa pelayan itu akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air. Jadi dia memilih untuk menunggu pelayan yang tadi mengambilkan minum untuk dirinya. Meskipun di dalam hatinya itu ada keinginan untuk mengambil gelas yang ada di seberangnya atau gelas Pak Benny, tapi dia mengurungkannya. Artinya dia masih berpikir logis atau dia masih memikirkan realitanya. Oh tidak, itu tidak baik seperti itu. Jadi perbandingan antara ego dan it dapat dianalogikan seperti orang yang menunggang kuda, di mana si penunggang berusaha mengendalikan kekuatan kuda. Yang ketiga ada superego. The superego is the moral or legal branch of personality. The superego is an individual moral code whose main concern is whether an action is good or bad, right or wrong. Superego presents traditional values and community ideals that are taught by parents to children. Superego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian. Superego adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Superego itu mempresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal masyarakat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Jadi, superego itu adalah aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan atau dari pendidikan orang tua atau dari norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral tentang benar dan salah dan baik atau buruk. Contoh misalnya kepribadian superego itu seperti ini. Sinta ingin mencuri kamera milik Jojo. Aslinya dia itu memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun Sinta itu mengerti mencuri itu salah dan dosa. Jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun itu ada kesempatan. Jadi meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, kalau ego tadi kan dia tidak mau mengambil minum Pak Benny karena dia tahu itu ego tadi kan masih berpikir realita, itu dilihatnya nggak baik gitu. Jadi tapi alasan superego untuk mengambil keputusan ini lebih didasarkan pada nilai-nilai moral yang ada, sedangkan ego tadi lebih didasarkan pada apa yang diberikan oleh orang lain. Jadi kalau superego masih memikirkan dan ada nilai moralnya, tapi kalau ego itu cuma dia memikirkan logikanya dan memikirkan pendapat orang lain. Jadi intinya dari 3 kepribadian ini, it, ego, dan superego itu bekerja bersama dalam menciptakan pola perilaku manusia. It itu memberi tuntutan kebutuhan alamiah, sedangkan ego membatasinya dengan realita, dan superego itu menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambilnya. Selanjutnya yang ketiga ada consciousness and the unconscious, kesadaran dan alam bawah sadar. Freud's greatest contribution was his concept of the unconscious and the level of consciousness, which is the key to understanding behavior and personality problems. Clinical evidence for postulating the unconscious includes. Kontribusi terbesar Freud ini adalah konsepnya tentang alam bawah sadar dan tingkat kesadaran, yang merupakan kunci untuk memahami perilaku dan masalah kepribadian. Alam bawah sadar tidak dapat dipelajari secara langsung terapi, tapi disimpulkan dari perilaku. Bukti klinis untuk mengendalikan alam bawah sadar meliputi yang pertama dreams, which are symbolic
representation of unconscious needs. Mimpi yang merupakan representasi simbolis dari kebutuhan bawah sadar. Yang kedua, sleeping on the tongue and forgetting, for example, family names. Tergelincir di lidah dan lupa, misalnya nama famili. Yang ketiga, positiponic suggestion, yaitu sugesti Yang keempat, material derived from free association techniques, materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas. Yang kelima, material derived from projective techniques, bahan yang berasal dari teknik proyektif dan simbolis. Content of psychotic symptoms, yaitu kandungan simbolik dari gejala psikotik. Bagi Freud, kesadaran itu adalah bagian tipis dari pikiran total, seperti sebagian besar gunung es yang terletak di bawah permukaan air. Sebagian besar pikiran berada di bawah permukaan kesadaran. Alam bawah sadar itu menyimpan semua pengalaman, ingatan, dan materi yang tertekan, kebutuhan dan motivasi yang tidak dapat diakses, yaitu karena kesadaran juga berada di luar lingkup kendali kesadaran. Sebagian besar fungsi psikologis adalah di alam di luar kesadaran. Nah, oleh karena itu, tujuan dari terapi psikoanalitik ini adalah untuk membuat motif bawah sadar menuju sadar. Karena hanya dengan demikian, individu itu dapat melakukan pilihan latihan memahami peran alam bawah sadar yang sangat penting untuk memahami esensi dari model perilaku psikoanalitik. Yang keempat ada anxiety, yaitu kecemasan. Anxiety is a tense state that motivates used to do something and leads to giving a danger signal to the ego and will continue to increase if the appropriate action to overcome anxiety is unstable. Jadi kecemasan itu adalah suatu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu dan mengarah kepada pemberian sinyal bahaya terhadap ego, dan akan terus meningkat jika tindakan yang layak untuk mengatasi kecemasan itu tidak stabil. Apabila tidak bisa dikendalikan dengan cara yang rasional, maka ego akan mengandalkan cara-cara yang tidak realistis. There are three kinds of anxiety. Jadi kecemasan itu ada 3, yaitu yang pertama, realistic anxiety, fear of the outside world, and the level of anxiety is in accordance with the existing threat level. Yang pertama ada kecemasan realistis, yaitu ketakutan terhadap dunia luar dan taraf kecemasannya sesuai dengan derajat ancaman yang ada. Misalnya, perasaan cemas muncul ketika kita berada sendiri di jalanan besar yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Suatu situasi penuh bahaya yang real dan objektif. Jadi, kecemasan realistis itu yang real dan objektif. Yang kedua, neurotic anxiety, a fear of the unknown. The feeling in itself comes from the ego, but the source comes from the id. Kecemasan neurotik, ketakutan yang tidak kita ketahui. Perasaan itu sendiri berasal dari ego, tapi sumbernya berasal dari id. Misalnya, kita kedatangan orang yang berkuasa, atau kita kedatangan orang yang pernah kita takuti sebelumnya. Yang ketiga, yang terakhir ada moral anxiety, fear of one's own conscience or conflict between ego and superego. Yaitu yang ketiga adalah kecemasan moral, ketakutan terhadap hati nurani sendiri atau konflik antar ego dan superego. Misalnya, keadaan saat kita berada dalam godaan seksual dan kita akan cemas jika mengalah pada godaan karena kita tahu bahwa perbuatan itu salah secara moral, atau akan terjadi bila kita gagal melakukan apa yang kita anggap benar, seperti gagal mengurusi orang tua. Kecemasan yang tidak dapat ditanggulangi dengan tindakan efektif disebut trauma dan menjadikan individu itu tidak berdaya. Yang kelima ada ego defense mechanism, yaitu mekanisme pertahanan ego. Assist the individual in overcoming anxiety and preventing ego injury, and operate at the level of development and anxiety experience in characteristic are denial or distorting reality and operating at an unconscious level.
Jadi mekanisme pertahanan ego membantu individu dalam mengatasi kecemasan dan mencegah terlukanya ego dan bekerja sesuai saraf perkembangan dan kecemasan yang dialami. Ciri-cirinya adalah menyangkal atau mendistorsi kenyataan dan beroperasi pada taraf tidak sadar. Di sini ada macam-macam dari mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada repression. Repression is a traumatic release of awareness or can generate anxiety, passing unacceptable reality to the unconscious or not being aware of painful things. Jadi represi itu adalah meluapkan isi kesadaran yang traumatis atau bisa membangkitkan kecemasan, mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima kepada ketaksadaran atau tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan. Yang kedua ada denial, defense against anxiety by doing things that can prevent the individual from reality such as closing their eyes, looking away. Denial ini adalah penyangkalan, yang mana pertahanan itu melawan kecemasan dengan melakukan hal yang dapat menghindarkan individu dari kenyataan seperti menutup mata, memalingkan wajah. Misalnya seperti kecemasan atas kematian orang yang dicintai. Misalnya sering dimanifestasikan oleh penyangkalan terhadap fakta kematian. Orang-orang itu sering berkecenderungan membutakan diri terhadap kenyataan yang terlalu menyakitkan untuk diterima. Jadi misalnya ada orang yang meninggal oleh kekasihnya. Nah, di situ dia itu kecenderungan itu membutakan, dia tidak mau mendengar, tidak menerima kenyataan bahwasanya kekasihnya tadi itu sudah meninggal. Jadi lebih baik dia tidak menerima kenyataan seperti itu agar dirinya itu tidak merasa kesakitan. Yang ketiga ada formation of reaction is an action against desire unconscious desire. Pembentukan reaksi merupakan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat tak sadar. Jika perasaan yang ada dapat menimbulkan suatu ancaman, maka individu itu akan menampakkan perilaku yang berlawanan untuk menyangkal perasaan yang dapat menimbulkan ancaman tersebut. Yang keempat ada projection, addressing certain characteristic that the ego cannot accept to other objects or other people. Proyeksi mengalamatkan sifat-sifat tertentu yang tidak bisa diterima oleh ego kepada objek lain atau orang lain. Dengan proyeksi, seseorang akan mengutuk orang lain karena kejahatannya dan menyangkal memiliki dorongan jahat seperti itu. Misalnya, seorang perempuan muda mengalami pelecehan seksual dan seorang tentu ia merasa risih dan jijik akan hal itu. Tetapi dalam ketidaksadarannya, hal itu menjadi daya tarik seksual baginya terhadap laki-laki itu. Alias si perempuan tadi itu menipu dirinya sendiri dengan berasumsi bahwa dia itu tidak memiliki perasaan seksual terhadap laki-laki itu. Yang kelima, displacement. Directing energy to another objective if the original object cannot be reached. Displacement itu adalah pemindahan, yaitu yang mengarahkan energi kepada objek lain apabila objek asli tidak dapat dijangkau. Seperti contohnya misalnya anak yang sedang marah kepada orang tuanya. Kemungkinan dia itu meluapkan amarahnya itu dengan menendang sesuatu selain orang tuanya. Yang selanjutnya keenam ada rationalization, namely creating good reason to avoid injury to the ego, lead so that the reality that was disappointing was less painful, yakni menciptakan alasan-alasan yang baik demi menghindari ego dan cedera. Berbohong sehingga kenyataannya yang mengecewakan menjadi hak begitu menyakitkan. Dia itu berbohong supaya kenyataan yang dia dapat itu yang mengecewakan tadi tidak begitu menyakitkan bagi dirinya. Contohnya seperti orang yang baru ditinggal kekasihnya, mungkin ia akan beralasan bahwa ia memang akan menendangnya karena ia menghibur diri dengan menganggap bahwa si gadis itu tidak berharga. Intinya ketika dia mempunyai pacar tapi dia diputuskan dan dia itu membela dari kecantaannya bahwa memang dia akan memutuskan dulu si perempuannya, padahal tidak, dia itu hanya menyangkal supaya berbohong akan kenyataan atau kekecewaan yang tadi supaya dirinya itu tidak merasa sakit. Jadi di sini rationalization itu dia berpikir secara rasional.
Yang selanjutnya yang ketujuh ada sublimation is using a higher part of or which is socially more acceptable for encouragement. Sublimasi adalah menggunakan jalur yang lebih tinggi atau yang secara sosial lebih dapat diterima bagi dorongannya. Misalnya dorongan agresif yang ada pada seseorang yang disalurkan ke dalam aktivitas persaingan dalam bidang olahraga. Yang ke-8 ada regression, namely behaving one step back from the initial development where the demands are not too great because of perceived anxiety, yakni berperilaku satu langkah mundur dari perkembangan awal yang tuntutannya tidak terlalu besar karena kecemasan yang dirasa. Regresi sering terjadi pada anak-anak. Misalnya, anak yang takut sekolah akan menggigit jari, menggantungkan diri, menangis, menghisap ibu jari, dan bersembunyi. Yang ke-9 ada introjection. An individual place his desires on an object or individual as if the object or individual belongs to him, regardless of whether the object or individual exists or not. Seorang individu menempatkan keinginan-keinginannya terhadap objek atau individu, seakan-akan benda atau individu tersebut adalah miliknya tanpa memperhatikan apakah benda atau individu tersebut ada atau tidak. Yang ke-10 ada identification, yaitu the individual acts or respond to a circumcision that is thought or considered to be the same what the has experienced, or someone identifies himself with other people, other groups, or certain values. Individu bertindak atau menanggapi suatu sirkumtasi yang diperkirakan atau dianggap seakan-akan sama dengan yang pernah dialaminya, atau seseorang menyamakan dirinya dengan orang lain, kelompok lain, atau nilai-nilai tertentu. Identifikasi ini sering muncul pada orang-orang yang memiliki kelemahan dalam konsep diri atau mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu atau disebabkan oleh kesulitan mereka dalam menerima diri sendiri. Sebagai contoh, seorang tidak bisa menerima dirinya bahwa dia tidak dapat bermain bola dengan baik, maka dia akan mengatakan bahwa dia anggota dari salah satu klub bola terkenal tersebut. Pernyataan tersebut adalah upaya untuk menyatakan statusnya. Yang terakhir ada compensation, yaitu an individual does a certain action usually negative because what he wants cannot be obtained. Seorang individu melakukan suatu tindakan tertentu, biasanya yang negatif, karena apa yang dia inginkan itu tidak bisa didapatkannya. Misal sebagai contoh ada seorang anak yang tidak pernah mendapatkan perhatian positif dari gurunya, maka dia akan mengembangkan suatu perilaku yang negatif. Contoh lain, jika seorang memiliki kelemahan intelektual, maka dia akan sering berlatih olah tubuh dengan harapan dia bisa menjadi binaragawan. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Sabrina Cahyaningrum Widiani. Ya, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the development of personality atau perkembangan kepribadian. Menurut Freud bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh usia 5 tahun pertama pertumbuhannya. Artinya, kepribadian anak sangat ditentukan oleh pengalaman fisikis 5 tahun pertama. Ada 3 tahapan penting yang harus dilalui oleh setiap anak ini, yaitu yang pertama yaitu oral stage. In the first years, anal stage it's 1 until 3, dan phallic stage it's 3 until 6 years. Oral stage, mistrust and rejection issues, ketidakpercayaan dan masalah kemandirian. Rejection issues, masalah penolakan. Pada tahapan ini, anak berkembang dengan menggunakan mulut sebagai organ vital utama mereka. Maksudnya, anak pada tahapan ini lebih suka mengungkapkan perasaan atau mencoba hal-hal yang baru dengan mudah memasukkan sesuatu benda ke dalam mulutnya. Selain itu, pada fase ini, anak akan berkembang dari kata-kata yang mereka ucapkan secara bertahap akan lebih jelas. Contoh,
Ketika pada anak bayi, mereka hanya bisa menangis dan berteriak. Ketika sedang lapar, sedang memanggil, sedang apa, mereka akan menangis sedikit demi sedikit. Tapi pada tahap ini lama-kelamaan, pada tahun pertama, mereka akan mulai mengerti bahasa yang diberikan oleh orang tuanya kepada mereka. Contoh, ini ibu, mau apa ibu gitu. Terus anak ini akan menanggapinya dengan mam yang hanya biasanya pada tahap bulan-bulan pertama itu hanya berteriak dan menangis. Lama-kelamaan mereka akan mam yang artinya memanggil, bisa makan, bisa makan. Seperti itu. Pada tahapan ini pula ketika mereka merasakan ketidaknyamanan itu, contoh ketika ibunya sedang memberi mereka ASI, ketika ASI mereka tidak keluar, mereka akan melakukannya dengan mulut untuk menggigit bahwa menandakan kalau mereka itu tidak puas, mereka itu tidak nyaman karena ASI mereka tidak keluar, seperti itu. Yang kedua adalah anal stage, it's 1 until 3, yaitu angry, power, autonomy issues, marah, kekuatan, dan juga masalah kemandirian. Pada tahapan ini, anak akan dipelajari oleh orang tuanya untuk belajar mandiri, yaitu pada tahapan ini anak itu sudah bisa untuk berbicara dengan lebih jelas, lalu bisa mengeluarkan kekuatannya secara berlebih dan mengasah kemandiriannya. Contohnya pada di sini adalah anak ketika ingin pada fase pertama, mereka ketika ingin BAB, ingin pipis, mereka hanya tinggal mengeluarkannya, tinggal pipis di celana, tinggal BAB di celana, seperti itu. Tapi pada tahapan ini, mereka akan dipelajari untuk membiasakan mereka jika ingin pipis, ingin BAB, mereka akan dibiasakan untuk ke belakang, yaitu untuk menahan rasa egonya, untuk menahan nafsunya, untuk tidak pipis ataupun BAB di celana, tapi melainkan pipis dan BAB di kamar mandi atau tempat yang sewajarnya. Ini yang disebut dengan toilet training atau pelatihan untuk anak belajar ke toilet tanpa menggunakan popok ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu pilot stage X 3 until 6 years, yaitu tahapan valid umur 3-6 tahun relate to later sexual attitudes and intimacy. Pada tahapan valid ini, anak sudah mengerti tentang perbedaan jenis kelamin. Mereka itu sudah mengerti ada yang perempuan, ada yang lelaki, seperti itu. Pada fase valid stage, anak baik laki-laki atau perempuan, mereka akan mulai menyayangi orang tuanya secara sama rata. Tapi sesudah memasuki tahapan valid stage, mereka akan mulai menganggap, contoh, anak laki-laki akan mulai menganggap bahwa ayahnya adalah saingan mereka. Nah, ketika mereka menganggap ayahnya adalah seorang saingan, mereka akan lebih dekat ke ibunya dan akan lebih menyayangi ke ibunya. Itulah mengapa kenapa anak laki-laki lebih dekat ke ibu. Begitu. Sedangkan pada contoh yang kedua yaitu pada anak perempuan, ketika mereka memasuki valid stage, mereka akan merasa bahwa ibunya adalah pesaing mereka. Jadi ibunya itu adalah seorang saingan. Nah, ketika mereka menganggap ibunya adalah seorang saingan, anak perempuan ini akan menganggap ayahnya itu lebih sayang kepada ayahnya, lebih dekat kepada ayahnya. Oleh itu, kenapa banyak anak perempuan yang lebih dekat kepada ayahnya. Nah, selain fase 3 di atas, ada fase selanjutnya remaja ke atas, yaitu adalah latency stage dan genetika stage. Latency state atau tahap latensi pada age 6 until 12 years, a time of socialization. Tahap latensi pada umur 6-12 tahun adalah waktunya untuk bersosialisasi. Pada tahapan ini,
atau bisa kita kenal dengan masa pubertas. Pada tahapan ini anak sudah mulai merasakan perbedaan secara pertumbuhan yang dihasilkan oleh hormon-hormon endokrin sekunder, di mana dampak dari hormon-hormon ini pada tubuh pada usia anak 6-12, contohnya pada anak laki-laki, mereka akan bertambah tinggi, suara bertambah dengan berat, dan juga dada bertambah bidang jika pada anak laki-laki. Jika pada anak perempuan, mereka akan memiliki suara yang lebih lembut, lebih kecil daripada suara anak laki-laki, dan juga mulai terlihatnya buah dada dan panggul mereka mulai membesar. Itu yang diakibatkan oleh hormon-hormon sekunder yang telah mulai berproduksi pada umur 6-12 tahun. Nah, pada tahapan ini, anak akan mengerti mulainya rasa suka terhadap lawan jenis. Mereka mulai memiliki cita-cita dan juga karir seperti apa cita-citaku. Contohnya pada 6-12 ini kan rata-rata usianya masih kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, pada umuran ini anak-anak ini akan berpikir, oh aku ketika sudah besar akan menjadi ini, aku akan kerja di perusahaan A, aku akan menjadi dokter, aku akan kerja di rumah sakit B, aku akan membantu orang seperti itu. Nah, selain itu mereka kan juga mempunyai impian-impian tersendiri seperti mempunyai keluarga kecil dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu genetical stage atau tahapan genetikal. Genetical stage ini adalah tahap kematangan yaitu pada umur 12 sampai 60 yang sudah kita anggap remaja menuju ke 12, remaja menuju hingga dewasa. Nah, ini adalah sexual and the kids are invented in life, conflict are related to perfect states are awake. Nah, pada tahapan genetikal ini, mereka mulai menyiapkan kematangan lebih dalam menyiapkan karirnya dan juga keinginan-keinginan mereka seperti untuk menikah dan membangun keluarga yang baik dan benar. Terus konflik related to previous stage early agreement. Konflik yang terkait dengan tahapan sebelumnya dihidupkan lagi di tahapan ini. Jadi tahapan ini adalah kelanjutan dari latency stage, yaitu ketika mereka pada umur itu mereka mempunyai impian. Pada tahapan ini mereka akan mulai melakukan dan menggapai impian itu satu demi satu. Pada tahapan ini anak atau remaja hingga dewasa ini akan sudah mempunyai karir, mungkin juga sudah menikah, juga sudah menggapai cita-citanya satu persatu, dan mereka lebih matang secara emosional dan bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah counseling process atau proses counseling. Number 1, purpose of counseling. The general goal of psychoanalytic therapy is to restore the function of the ego so that it can be stronger, or to make things that the counselor is not aware of to be fully released. Tujuan konseling. Tujuan umum dari terapi psikoanalitik adalah mengembalikan fungsi ego sehingga bisa lebih kuat atau menjadikan hal-hal yang tidak disadari konseling terwujud sepenuhnya. Nah, maksud di sini adalah proses terapeutik difokuskan pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Jadi seorang konseling mengembalikan ingatan kliennya kepada pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lalu direkonstruksi kembali. Maksud rekonstruksi di sini adalah dibangun kembali, dianalisis dan ditafsirkan atau diartikan. Dengan demikian, konselor diajak untuk bisa menyadari apa yang telah dilakukan dahulu dan merasakannya.
Dengan kata lain, perasaan dan ingatan yang berkaitan dengan pemahaman diri menjadi lebih penting. Jadi, konseling mengajak kliennya untuk mengingat kenangan-kenangan di masa lalunya. Nah, setelah diingat, mereka akan menganalisis apa yang mereka rasakan pada masa itu, pada masa anak-anak itu. Contohnya ketika masa anak-anak mereka pernah jatuh ke dalam air yang membuat mereka tidak bisa bernafas. Nah, itu membuat si pasien ini menjadi traumatik atau tidak bisa berenang atau berada di dalam air terlalu lama. Seperti itu. Number 2, the function of the counselor. The function of the counselor is to accelerate the process of awareness of things that are stored in the unconscious of the client, which is protected by means of the transfers. Fungsi dari konselor. Fungsi dari konselor yaitu mempercepat proses penyadaran akan hal-hal yang dialami oleh alam bawah sadar klien yang dilindungi oleh pemindahan itu. Maksudnya adalah teori psikoanalitik biasanya melihat klien sebagai individu yang lemah dan penuh ketidakpastian sehingga memerlukan bantuan untuk merekonstruksi kepribadiannya yang normal. Konselor berperan sebagai ahli yang memfasilitasi atau mengarahkan penstruktur ulang tersebut. Klien akan didorong untuk berbicara dengan jujur, dengan pemikiran-pemikiran yang dirasakan memalukan, mengutarakan ketidaknyamanan, membicarakan kesulitan, dan apa yang mereka pikirkan. Konselor akan menyediakan interpretasi atau pendapat secepat mungkin dan berusaha meningkatkan pemahaman klien mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Jadi ketika ketika klien ini tentang bercerita, mereka akan diberi pertanyaan tentang bagaimana perasaanmu, apa yang kamu ingat tentang melihat gambar ini, apa yang kamu rasakan ketika kamu mengalami situasi yang tidak mengenakan. Nah, ketika klien ini mengutarakan bahwa contohnya, apakah kamu takut ketinggian? Klien ini akan menjawab, ya aku ketakut ketinggian. Kenapa kamu ketakut ketinggian? Dulu waktu aku kecil, aku pernah hampir jatuh dari tangga dan itu membuatku takut jika pergi ke tempat yang lebih tinggi dari apa yang bisa aku lakukan. Nah, dari pengalaman seperti itu, mereka akan menjelaskan bahwa, oh ternyata kamu itu trauma terhadap ketinggian karena seperti ini. Ayo kita rekonstruksi ulang apa yang membuatmu seperti ini dan kita akan membangun kembali bahwa masalahmu ini bisa diselesaikan. Seperti itu. Pada tahap awal konseling, konselor membuat suatu hubungan kerja dengan klien. Selanjutnya, kegiatan konselor adalah mendengarkan dan kemudian memberikan tafsiran terhadap pernyataan klien. Seperti itu. Jadi, fungsi konselor di sini adalah membuka masalah perasaan dari yang klien yang tidak bisa diungkapkan secara langsung dan tanpa dia sadari. Nah, ketika dia dapat mengungkapkannya langsung dengan masalah apa yang katakanlah mereka tidak tahu, maka konselor ini akan mencoba untuk menerjemahkannya dan akan membicarakan kepada si klien ternyata masalah kamu yang sebenarnya adalah ini, kesusahan kamu adalah seperti ini, seperti itu. Yang ketiga yaitu client experience in counseling. Client must be willing to involve themselves in an intensive and long-term therapy process. Nomor 3 yaitu adalah pengalaman klien dalam konseling. Klien harus mau melibatkan diri dalam proses terapi yang intensif dan jangka panjang. Selama terapi, klien mengalami beberapa tahapan tertentu seperti mengembangkan hubungan dengan melakukan analisis, mengalami krisis treatment, memperoleh pemahaman atas masa lampaunya yang tak dia sadari, dan mengembangkan resistensi untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri, mengembangkan terapi, dan mengakhiri terapi. Jadi,
klien harus mau bekerja sama dalam proses terapi ini agar dia bisa membangun dirinya menjadi lebih baik dan bisa mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Contohnya, ketika seorang anak memiliki trauma, contohnya dia waktu kecil pernah dipukuli oleh orang tuanya. Dia tidak tahan ketika melihat orang lain mengangkat tangannya dan itu sudah menganggap bahwa dia akan dipukul, seperti itu. Nah, dalam tahapan ini dia akan diulang kembali memorinya, pukulan seperti apa yang dia takuti, ditamparkah, ditabokkah, atau bagaimana. Nah, setelah dia mengingat dan mungkin dia menutupi, menghalami ingatan itu, tapi mau tidak mau dia harus menghadapinya. Nah, dalam tahapan menghadapi ini pastilah butuh proses seperti menerima, terus mengatasi, dan juga pada akhirnya setelah tutup sesi konseling ini atau terapi ini akan ditutup dengan keadaan yang lebih baik, dia menjadi tidak takut, seperti itu. Setelah beberapa sesi tatap muka dengan analis, klien akan berbaring di sofa dan terlibat dalam percakapan secara bebas, yaitu mereka mencoba mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran tanpa disensor. Proses percakapan bebas ini dikenal sebagai aturan fundamental atau yang mendasar. Klien melaporkan perasaan, pengalaman, asosiasi, ingatan, dan fantasi mereka kepada analis. Berbaring di sofa mendorong refleksi yang dalam dan tidak disensor dan mengurangi rangsangan yang mungkin mengganggu untuk berhubungan dengan konflik internal dan produksi. Seperti itu. Jadi ketika mereka setelah bertatap muka beberapa kali, klien akan diminta untuk duduk di sofa dengan cara berbaring. Nah, maksudnya berbaring di sini adalah membuat mereka tuh merasa tenang, merasa nyaman, dan ketika mereka merasa nyaman, mereka akan mengutarakan perasaan-perasaan mereka yang sejatinya mereka itu menutupinya. Mereka akan berbicara jujur, mengucapkan perasaan bahwa contohnya, aku tidak nyaman dengan diriku yang sekarang karena aku merasa aku kurang percaya diri, karena aku merasa selalu ketakutan, dan aku merasa aku bisa melakukan tapi aku tidak berani untuk melakukannya. Seperti itu kepada konselor secara terbuka, dan konselor di sini menghadapinya si klien ini memposisikannya sebagai tidak tahu bahwa itu klien dan tidak menunjukkan emosinya, seperti itu. Yang keempat, relationship between counseling and client. An important aspect of the counseling relationship is manifested through the transference reaction. Transference in the client unconscious shifting to the analyst feelings and fantasies that are reaction to significant other in the client's past. Hubungan antara konseling dan klien. Aspek penting dari hubungan konseling diwujudkan melalui reaksi transferensi. Transferensi adalah ketidaksadaran klien yang bergeser ke perasaan dan fantasi analisis yang merupakan reaksi terhadap orang lain yang signifikan di masa lalu klien. Jadi, maksudnya adalah ketika dibangun suatu hubungan ini, klien akan merasa bahwa dirinya itu mempunyai hubungan-hubungan yang khusus terhadap ini mencerminkan pola mendalam dari pengalaman lama dalam hubungan saat mereka muncul dalam kehidupan saat ini. Klien sering kali memiliki berbagai perasaan dan reaksi terhadap terapis, termasuk campuran perasaan positif dan negatif. Ketika perasaan ini menjadi sadar, klien dapat memahami dan menyelesaikan urusan yang belum selesai dari hubungan masa lalu ini. Ketika seorang klien itu mempunyai trauma, ketika mereka akan direkonstruksi ulang atau mereka akan ditanya-tanya tentang masa lalunya yang kurang lebih tidak mengenakan, yang katakanlah trauma itu belum terselesaikan hingga pada masa sekarang, mereka akan ketika ingatan itu kembali, mereka akan paham perasaan apa yang mereka rasakan dan akan mulai untuk menyembuhkan atau menyelesaikan urusan yang belum selesai pada waktu itu. Beberapa perasaan mereka muncul dari konflik seperti
kepercayaan versus ketidakpercayaan, cinta versus kebencian, ketergantungan versus kemerdekaan, dan otonom versus rasa malu dan rasa bersalah. Pemindahan terjadi ketika kalian bangkit dari tahun-tahun awal mereka konflik intens yang berkaitan dengan cinta, seksualitas, dan permusuhan, kecemasan, dan dendam. Bahwa mereka ke masa sekarang mengalami kembali mereka dan lampirkan ke terapis. Misalnya, klien dapat mentransfer perasaan yang belum terselesaikan ke arah ayah yang tegas dan tidak penyayang kepada terapis yang di mata mereka menjadi tegas dan tidak penyayang. Perasaan marah adalah produk dari pemindahan negatif, tetapi klien juga dapat mengemban pemindahan positif dan misalnya jatuh cinta dengan terapis, ingin diadopsi, atau dalam banyak cara lain mencari cinta, penerimaan, dan persetujuan dari seorang terapis yang kuat. Singkatnya, terapis menjadi pengganti orang penting saat ini. Jadi ketika terapis ini menanyai klien ini akan mengingat kembali kan masa lalunya yang berhubungan dengan orang-orang yang berkaitan dengan dia. Nah, ketika pengalaman ini menjerumuskan kepada negatif, contohnya dia patah hati, dia akan mengungkapkan kemarahannya ketika patah hati itu kepada terapis karena apa yang dilihat dia pada saat ini adalah orang yang dia benci di masa lalu yang menyakitinya. Seperti itu. Nah, jika contohnya positif, dia tuh masa kecilnya tuh masa disayangi oleh ibunya. Nah, ketika dia mengingat masa lalunya, dia akan melihat seorang terapis ini adalah seorang ibunya yang sangat menyayanginya. Jadi terapis akan memposisikan dirinya sebagai seorang yang sangat berkaitan erat dengan klien agar bisa membantu klien untuk menyelesaikan masalah di masa lalunya yang belum terselesaikan hingga sekarang ini. Yang selanjutnya adalah psychoanalytic technique. Maintain an analytic framework. The psychoanalytic process emphasizes maintaining a specific framework that aims to achieve the goals of these times of therapy. Teknik psikoanalitik. Yang pertama yaitu dalam mempertahankan kerangka analisis. Proses psikoanalitik menekankan pada pemeliharaan kerangka khusus yang bertujuan untuk mencapai tujuan terapi jenis ini. Mempertahankan kerja analitik mengacu pada berbagai macam faktor prosedural dan gaya seperti anonimitas relatif analisis, menjaga netralitas dan objektivitas, keteraturan dan konsistensi pertemuan, memulai dan mengakhiri sesi tepat waktu, kejelasan dari biaya, dan dasar masalah batas seperti menghindari pemberian nasihat atau penerapan nilai-nilai terapis. Salah satu ciri paling kuat dari terapi berorientasi psikoanalitik adalah bahwa kerangka yang konsisten itu sendiri merupakan faktor terapeutik sebanding pada tingkat emosional dengan pemberian makan bayi secara teratur. Analisis berusaha untuk meminimalkan penyimpangan dari pola yang konsisten ini seperti liburan, perubahan biaya, atau perubahan lingkungan rapat. Jika penyimpangan tidak dapat dihindari, hal ini akan sering menjadi fokus interpretasi atau jadi fokus dari pendapat. Yang kedua yaitu adalah free association. Client report without sharing feelings and thought to bypass resistance. Asosiasi bebas. Laporan klien tanpa menyensor perasaan dan pikiran untuk melewati atau perlawanan. Asosiasi bebas adalah metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan melepaskan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan sebutan katarsis. Katarsis hanya menghasilkan peredaan sementara atas pengalaman-pengalaman menyakiti yang dialami klien. Selain itu, katarsis juga mendorong klien untuk menyalurkan sejumlah perasaan yang terpendam dan karenanya meratakan jalan bagi pencapaian pemahaman. Jadi, asosiasi bebas ini adalah mengeluarkan katakanlah unek-unek ataupun hal yang
perasaannya tidak yang dipendam oleh klien selama bertahun-tahun dari masa lampau hingga masa sekarang. Nah, dengan mengeluarkan perasaan-perasaan yang entah senang, sedih, menyusahkan atau trauma, ini akan memudahkan klien untuk memahami dirinya dan mengatasi masalah yang ada dirinya karena telah mengingat contoh klien ini mempunyai trauma terhadap binatang serangga. Kenapa kok bisa trauma? Klien akan mengingat dulu waktu anak-anak, aku bermain bersama teman. Nah, ketika aku bermain bersama teman, aku melihat seorang serangga yang menggigitku dengan sangat sakit hingga aku masuk rumah sakit. Nah, dari situ klien akan tahu, oh aku kenapa takut dengan serangga? Karena aku dulu pernah digigit serangga hingga masuk rumah sakit. Selama proses asosiasi bebas berlangsung, analis meminta kepada klien agar membersihkan pikirannya dari pikiran pemikiran dan renungan-renungan sehari-hari dan sebisa mungkin mengatakan apa saja yang melintas dalam pikirannya. Berapapun menyakitkan, berapapun bodohnya, berapapun remehnya masa lalu yang katakanlah yang mungkin bagi terapi itu tidak penting, tapi ternyata penting, tidak logis dan tidak relevan keterangannya. Singkatnya, dengan melampaukan segala tanpa ada yang disembunyikan, klien terhanyut bersama segala perasaan dan pikirannya. Cara yang khas ialah klien berbaring di atas balai-balai, sementara analis duduk di belakangnya sehingga tidak mengalihkan perhatian klien pada saat asosiasi bebas. Jadi dapat dilihat pada slide selanjutnya ya. Itu adalah klien akan disuruh berbaring di sofa dan yang menerapis atau terapisnya itu akan duduk di belakang klien agar si klien itu fokus untuk mengeluarkan segala unek-uneknya perasaannya agar tidak terganggu oleh kondisi posisi si terapis yang mungkin berada di depan atau di sampingnya. Yang ketiga yaitu ada interpretation atau penafsiran. Interpretation is a basic procedure in analyzing free association, dream resistance, and transference. Penafsiran adalah prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi. Jadi, setelah klien-klien itu memberikan pernyataan-pernyataan tentang apapun yang mereka rasakan, tentang bagaimana masa lalu yang membuat mereka sakit, menyenangkan, dan lain sebagainya. Pada selanjutnya yaitu ada penafsiran. Penafsiran di sini yaitu adalah prosedurnya tindakan-tindakan analis yang menyatakan penerangan bahwa mengajari klien makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi-mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan oleh hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsinya untuk mendorong ego mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses penyingkapan bahan tak sadar lebih lanjut. Jadi penafsiran ini adalah untuk memperjelas, katakanlah kamu takut dengan ini, takut dengan serangga karena kamu dulu pernah digigit. Nah, ketika kamu sudah tahu, ketika kamu bisa menafsirkannya bahwa rasa takutmu itu rasa takut seranggamu itu karena dulu pernah digigit. Nah, di sini tuh bisa karena penafsiran itu kamu bisa mengetahui bagaimana cara menanggulanginya. Penafsiran ini harus tepat waktu sebab klien akan menolak penafsiran diberikan pada saat yang tidak tepat. Contohnya, ketika klien sudah mengutarakan, lalu kamu itu lama sekali untuk menafsirkannya. Ketika pada waktu yang cukup lama tersebut kamu ingin mengutarakan penafsiranmu itu, klien akan menolak bahwa aku tidak mengalaminya, aku tidak pernah merasa seperti ini. Padahal ketika klien itu mengatakan perasaannya, yang ditafsirkan itu adalah rasa takut, tetapi klien itu tidak merasa bahwa dirinya takut terhadap serangga. Seperti itu. Analis harus berawal dan permukaan serta menembus hanya sedang klien mampu menjangkaunya sementara dia mengalami situasi itu secara emosional. Jadi secara analis itu hanya boleh menanyai sekemampuan si klien.
Jadi ketika klien itu mengingat masa lalunya atau mengingat emosionalnya, dia tidak merasa tertekan atau merasa takut, maka analis tidak boleh memaksanya untuk mengingat kembali. Mereka harus mengerti bahwa inilah yang bisa dimampu oleh si klien, dan dari kemampuan tersebut mereka harus menganalisis atau menafsirkan bahwa ada masalah tertentu kenapa klien tidak bisa membukanya secara lebih, kenapa hanya berhenti pada perasaan takut terhadap serangga tanpa tahu. Contoh, klien takut terhadap serangga, tetapi dia tidak tahu apa penyebabnya, karena pengalaman yang ditutupi tersebut bagi klien itu sangat-sangat menyakitkan, dan klien tidak ingin secara tidak sadar klien tidak ingin bahwa itu terungkap. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah dream analysis. Dream analysis atau analisis mimpi, Roya wrote to the unconscious to bring unconscious. Nah, material to light. Analisis mimpi adalah jalan kerajaan menuju dalam alam bawah sadar untuk membawa materi tak sadar ke cahaya. Jadi analisis mimpi ini prosedur penting untuk menyingkap bahan yang tak sadar dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Karena pada saat tidur, pertahanan melemah dan perasaan-perasaan depresi muncul ke permukaan. Analisis mimpi ini biasanya menggunakan teknik hipnotis ya. Jadi klien akan dibaringkan seperti gambar tersebut, bisa duduk, bisa berbaring di sofa, dan dia akan dihipnotis untuk tertidur. Nah, ketika tertidur, mereka akan diberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga tanpa mereka rasakan ketika mereka tidur, mereka akan mengungkapkan hal-hal yang mereka takuti, hal-hal yang mereka senangi, hal-hal yang mereka anggap itu tuh penting untuk muncul ke permukaan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah analysis dan interpretation of resistance. Resistance is something that goes against the continuity of therapy and prevents the client from bringing up material that he is not aware of. Analis dan interpretasi resistance. Resistensi adalah sesuatu yang bertentangan dengan kelangsungan terapi dan mencegah klien untuk mengemukakan materi yang tidak disadarinya. Freud memandang resisten sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atau dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan yang direpresi itu. Sebagai pertahanan terhadap kecemasan, resistensi bekerja secara khas dalam terapi psikoanalisis dengan menghambat klien dan analisis dalam melaksanakan usaha bersama untuk memperoleh pemahaman atas dinamika-dinamika ketidaksadaran klien. Jadi maksudnya adalah ketika klien diberi pertanyaan dan klien itu tidak ketika diberi pertanyaan itu beliau menolak untuk menjawab, mereka merasa bahwa ini tidak seharusnya diungkapkan, ini tidak seharusnya aku bicarakan. Nah, inilah disebut dengan resistensi, sesuatu yang bertentangan dengan kelangsungan terapi dan mencegah klien untuk mengembangkan materi yang tidak disadarinya. Jadi tanpa dia sadari itu mereka tuh merasa kalau ini tuh tidak ingin mereka keluarkan, dan resisten itulah hanya sesuatu yang harus diatasi karena merupakan perwujudan dari pendekatan definisi klien yang biasa dalam kehidupan sehari-harinya. Resistensinya harus dilihat sebagai alat bertahan terhadap kecemasan, tetapi menghambat kemampuan klien untuk mengalami kehidupan yang telah memuaskan. Jadi resisten ini tuh menghambat kalau
dia itu menganggap dia tuh punya masalah sebenarnya. Dia itu mempunyai rasa takut. Contoh rasa takut terhadap serangga. Tapi ketika ada resisten yang menghambat dia, kamu tuh harus berani tanpa mengetahui apa penyebabnya dan tidak diatasi, maka itu akan menghambat klien untuk bergerak maju dan berani untuk berproses kalau dia bisa mengatasi rasa takutnya terhadap serangga tersebut. Analysis and interpretation of transference. Analisis dan interpretation transferensi. Transferensi analysis is the main technique in psychoanalytic because it encourages clients to relive their past in therapy. Analisis transfer adalah teknik utama dalam psikoanalitik karena mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lalunya dalam terapi. Analisis transfer ini adalah metode atau teknik yang utama dalam psikoanalitik sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lalunya dalam terapi. Ia memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atas sifat dan fiskasi dan privasi dan menyajikan pemahaman tentang pengaruh masa lampaunya terhadap kehidupannya sekarang. Nah, maksudnya adalah ini adalah teknik untuk mengulang kembali ingatan-ingatan di masa lalu klien untuk direkonstruksi ulang untuk memberikan pemahamannya lebih pada klien agar klien pada masa sekarang itu menjadi lebih baik dan dapat mengatasi masa lalunya sehingga bisa maju di masa sekarang dan bisa membuat dirinya tuh mengatasi masa lalu apa yang pernah dia alami di masa lalu yang membuat dia trauma, yang membuat dia cemas, yang membuat dia takut. Yang selanjutnya adalah terapis. Bisa dilihat gambarnya, yaitu adalah terapi, yaitu adalah blank screen of a clear relationship to facilitate transference, increase objectivity in analysis. Terapis, blank layar kosong, hindari atau hubungan nyata untuk memfasilitasi pemindahan dan meningkatkan objectivity dalam analisis. Jadi bisa dilihat dari gambar tersebut adalah gambaran dari analisis terapi dalam mimpi. Jadi klien akan dihadapkan oleh layar putih biasanya untuk membantu klien untuk agar cepat merasa ngantuk. Nah, setelah itu terapis biasanya akan berada di belakang klien agar tidak mengganggu konsentrasi klien dalam memasuki alam bawah sadarnya. Terus setelah itu untuk memfasilitasinya yaitu seperti diajak untuk lebih nyaman itu adalah berbaring atau duduk di sofa yang empuk dan meningkatkan objectivity dalam analisis. Jadi meningkatkan objectivity seperti pertanyaan-pertanyaan yang membantu dalam analisis seperti itu. Yang selanjutnya adalah application for group counseling. Aplikasi untuk konseling grup atau kelompok. Transference and counter-transference have significant implications for practice counseling and group therapy. Group work can recreate early life situations that continue to affect clients. In most groups, individuals experience various feelings such as attractions, angry, competition, and avoidance. This feeling of trance may be similar to what members experience with important people in the past. Members will at most find mothers, fathers, siblings, and lovers in their group. Group participants often complete for the leader's actation. A situation reminiscent of the past when they had to fight for the attention of their parents with their brother and sister. Transferensi dan kontratransferensi memiliki implikasi yang tinggi untuk konseling praktek dan ke terapi kelompok. Kerja kelompok dapat mengerjakan kembali kehidupan awal yang terus mempengaruhi klien. Dalam kebanyakan kelompok, individu mengalami berbagai
perasaan seperti ketertarikan, marah, persaingan, dan penghindaran. Perasaan transferensi mungkin mirip dengan apa yang dialami anggota dengan orang penting di masa lalu. Anggota paling banyak akan menemukan ibu, ayah, saudara kandung, dan kekasih dalam kelompok mereka. Peserta kelompok sering bersaing untuk mendapatkan perhatian pemimpin situasi yang mengingatkan pada masa lalu ketika mereka harus memperjuangkan perhatian ke orang tua dengan saudara laki-laki dan perempuan mereka. Jadi maksudnya adalah persaingan ini dapat dieksploitasi dalam kelompok sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana peserta menghadapi persaingan sebagai anak-anak dan bagaimana keberhasilan untuk kurang mereka di masa lalu untuk mempengaruhi interaksi mereka saat ini dengan orang lain. Prinsip dasar dari kelompok terapi psikodinamik adalah gagasan bahwa peserta kelompok melalui interaksi mereka dalam kelompok menciptakan kembali situasi sosial mereka, menyiratkan bahwa kelompok tersebut menjadi mikrokosmik dari kehidupan sehari-hari mereka. Grup dapat memberikan pemahaman dinamis tentang bagaimana orang berfungsi dalam situasi di luar grup. Proyeksi kepemimpinan dan ke anggota lain adalah petunjuk berharga untuk konflik yang belum terselesaikan dalam diri orang yang dapat diidentifikasi atau dieksploitasi dan diselesaikan dalam kelompok. Jadi kelompok tersebut ini akan memiliki banyak sekali kenang-kenangan atau pengalaman-pengalaman traumatik atau yang berkesan dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari pembangunan tersebut mereka akan berusaha untuk mencari perhatian pemimpin dari kelompok tersebut itu sebagai gambaran orang yang penting dalam diri mereka. Nah, ketika mereka menemukan orang yang penting, mereka akan berebutan, contohnya seperti perhatian kepada ayah atau ibu terhadap anaknya. Mereka akan berlomba untuk bagaimana sih diri mereka itu agar terlihat, agar lebih menonjol, agar terpilih seperti itu. Nah, itu adalah gambaran signifikan atau yang sering ditunjukkan dalam masyarakat atau kehidupan saat ini, di mana yang paling signifikan atau yang paling sering muncul akan mendapatkan perhatian lebih besar dan akan mendapatkan pengaruh dan pengalaman yang lebih baik daripada orang yang tidak memperhatikan dari yang tidak diperhatikan oleh pemimpinnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.